untuk berkontribusi di acara Koandi dari anak-anak mahasiswa UNJ. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman UNJ yang udah mempersilahkan kami untuk ikut berkontribusi, memberikan sedikit ilmu mungkin atau sharing. Sebenarnya kalau saya lihat dengan materi kita ini ya, asuh anak dengan hati, menjaga sehat jiwa sejak dini. Saya lebih senang dengan ini daripada parenting gitu, karena lebih enak aja didengarnya, lebih nyaman buat ibu-ibu buat memahami ini ya. Ini pinter. Oke. Saya di sini aja ya Bu ya. Oke. Perkenalkan Bu, nama saya Dewi Sara, biasa dipanggil Dewi. Latar belakang saya itu sebenarnya saya sekarang masih belum resmi jadi psikolog, tapi saya aktivis di kesehatan mental, menyuarakan, mengedukasi tentang kesehatan mental. Gitu. Selain itu juga saya konselor sebaya bersama dengan teman saya. Jadi memang sebenarnya isu-isu tentang kesehatan mental, hal-hal tentang pola asuh itu sangat dekat dengan kita. Karena kebanyakan klien saya ya itu adalah anak-anak yang diasuh dengan cara yang mungkin kurang tepat atau kurang sesuai dengan orang tuanya gitu. Jadi di sini saya sebenarnya lebih ke sharing gitu tentang apa yang saya dapatkan di lapangan gitu terkait dengan pengasuhan anak. Dan mungkin dari ibu-ibu yang ada di sini saya kayaknya lebih baik atau lebih tepatnya saya belajar dari ibu-ibu ya, karena udah punya pengalaman merawat anak dan jadi orang tua kayak gitu. Oke, nah sebelum saya masuk ke topik kita tentang pola asuh, sebenarnya hari ini kita santai aja ya Bu, karena saya juga nggak banyak banget mendalami tentang cara ngasuh yang tepat itu kayak gimana gitu. Karena pada intinya cara ngasuh anak itu akan balik lagi ke masing-masing orang tuanya. Karena ibu yang di sini mungkin dapat anak yang maksudnya anaknya yang lebih unik gitu ya. Ibu yang di sebelah sini mungkin punya anak yang karakternya berbeda lagi, kepribadiannya beda lagi gitu. Oke, saya mulai ya. Jadi ini dari judul ini adalah ngasuh anak dengan hati, menjaga sehat jiwa sejak dini gitu. Oke, pertama kita perlu kenalin dulu nih apa itu kesehatan mental anak. Kalau tadi Bu Munawar udah ngejelasin tentang kesehatan fisik anak secara umum, ada juga disebutin sedikit-sedikit tentang kesehatan mental. Benar banget, waktu tidur anak itu mempengaruhi perkembangan anak, kesehatan anak secara mental maupun fisik gitu. Terus bagaimana makanannya, bagaimana cara ibu di rumah mendidik anak kayak gitu ya, terkait dengan emosinya. Gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ kita perlu tahu nih kesehatan mental anak itu yang kayak gimana sih gitu. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, ini bukan menurut saya ya. Jadi kesehatan mental anak itu artinya anak itu bisa tumbuh dengan perasaan tenang Ibu. Punya semangat untuk belajar dan bermain, bisa menghadapi masalah kecil sehari-hari tanpa mudah stres dan bisa bergaul dengan baik sama teman-temannya maupun dengan orang dewasa di sekitarnya. Jadi mungkin ibu-ibu bisa melihat sendiri ya, gimana anak-anak kalau di rumah gitu. Kalau anak-anaknya mungkin suka marah, emosi gitu ya, tiba-tiba nangis sendiri, nanti kita lihat gimana kesehatan mentalnya gitu ya. Next. Nah, kita lihat nih. Jadi ada ciri-ciri anak yang mentalnya sehat gitu. Apa sih ciri-cirinya gitu? Yang pertama, anaknya ceria, aktif dan percaya diri. Terus yang kedua, mau cerita ke orang tua gitu. Dan ketiga, bisa mengatur emosi atau nggak gampang meledak atau sedih. Ibu-ibu mungkin ada yang mau sharing, ada pengalaman anaknya yang suka marah-marah di rumah, kadang
ya, banyak ya anak suka kayak gitu ya. Oke. Terus punya semangat untuk belajar dan bersosialisasi. Ada nggak anak-anaknya yang kalau disuruh belajar itu malas banget? Banyak, suka bolos gitu. Nah itu perlu dicek tuh, ada apa tuh, kenapa anaknya nggak punya semangat untuk belajar, nggak punya semangat untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Ada anak juga yang kayak kurang berteman atau biasa sendiri aja. Nah itu juga ada kemungkinan mengindikasikan ke arah kesehatan mental yang mungkin ada masalah. Next. Nah ini salah satu tanda-tanda nih kalau anaknya mungkin punya masalah secara emosional atau merasa tertekan. Yang pertama, mendadak jadi pendiam atau menjauh, sering marah atau nangis tanpa sebab, malas belajar dan tidak semangat, terlalu takut salah, nggak percaya diri, bilang aku bodoh, aku gagal. Ada nggak ibu-ibu yang anaknya berani menyuarakan pemikirannya terkait dengan diri dia? Kayak, enggak, aku bodoh, aku gagal. Kalau disuruh sesuatu, mencoba sesuatu, kalau di kelas, enggak ibu, aku nggak bisa, aku takut gagal, atau enggak, aku bodoh bu, kayak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Belum ada ya, alhamdulillah kalau kayak gitu. Oke, next. Oke, lalu kenapa pola orang tua itu penting? Anak itu bu, ibarat benih yang kalau disiram dengan kasih sayang dan dididik dengan cara yang baik, dia akan tumbuh jadi anak yang kuat, yang bahagia dan percaya diri. Tapi kalau benih itu terus ditekan, dicaci, dibandingkan atau tidak didengarkan, tumbuhnya jadi layu, takut bahkan bisa menyakiti dirinya sendiri. Nih jujur ya bu, coba ingat-ingat kalau di rumah ada yang pernah ngebandingin anaknya sama tetangga nggak? Ada ya? Banyak ya. Ini sebenarnya nggak cuma ibu nih, kita anak-anak juga pernah ya sering dibandingin nggak? Tuh anak-anak BEM aja masih sering ngerasain dibandingin sama orang tua ya. Coba kalau dibalik, iya bu, orang tua si A juga lebih kayak gitu, enak gak? Enggak ya? Oke, next. Nah, pola asuh itu kenapa penting banget sih? Karena pola asuh itu bukan hanya soal mendidik anak, tapi juga fondasi utama dalam membentuk kepribadiannya, karakternya, gimana sifatnya di lingkungan, di keluarga, di sosial, di sekolah. Selain itu juga terkait dengan pembentukan emosi. Emosi tadi ada sedih, marah, senang, bahagia, kecewa gitu ya. Jijik pun termasuk emosi, terus banyak banget emosi itu. Terus rasa aman dan harga diri anak. Pola asuh yang positif dan suportif terbukti secara teori mampu mencegah masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, agresi. Ini kalau anaknya suka marah tanpa alasan yang jelas gitu, atau menarik diri itu kayak nggak mau berteman dengan temannya kalau di sekolah maupun di rumah gitu ya, serta membantu anak yang tangguh secara mental dan sosial. Next. Nah, pola asuh yang dulu sama yang sekarang itu berbeda bu. Saya boleh salah satu bu, ada yang mau bersedia mungkin dulu diasuh sama orang tuanya kira-kira kayak gimana? Ibu mungkin? Enggak mau, ibu boleh. Kenapa pada malu-malu? Ibu mau? Enggak. Kalau saya dulu diasuh sama orang tuanya, saya masih ngerasain tuh yang namanya dipukul. Saya masih ngerasain yang namanya pokoknya kalau pulang lewat dari jam 5 sore, sabetan ikat pinggang tuh langsung gitu ya. Sering nggak bu? Masih ada ibu-ibu yang di sini menerapkan itu? Nah ada. Oh dicubit ya bu, saya suka banget tuh dulu dijewer gitu, bandel soalnya gitu ya. Nah kenapa sih kayak pola asuh, cara ngasuh dulu itu sama sekarang itu berbeda. Kalau sekarang ibu-ibu sadar nggak kalau di sosial media tuh sebenarnya udah banyak banget ilmu tentang cara ngasuh anak. Ibu-ibu ada main sosial media di sini? Ada ya, banyak ya kalau di sosial media, dari mulai anak baru lahir, cara ngasih ASI, cara ngajar jalan sampai ngegendong gitu ya. Itu tuh beda ya, zaman dulu sama zaman sekarang ya. Udah banyak banget
perbedaan ya, perbedaan jauh ya Bu ya, jauh banget. Karena sekarang itu zaman digital itu udah semakin berkembang Bu. Jadi itu mempengaruhi akses ilmu pengetahuan baik untuk anak maupun ibu. Sekarang saya mau tanya, Ibu, anaknya di rumah suka banyak nanya nggak? Enggak, kalau nggak itu masalah. Kalau kalah diam. Tapi dia suka banyak nanyain tentang pengetahuan, kayak misalnya dia habis dapat informasi di HP terus langsung nanya ke ibu. Enggak, udah ngerti. Udah ngerti ya? Tuh, tanpa diajarin anak udah paham, udah ngerti. Saking cepatnya perkembangan berpikir anak. Kalau dulu saya kan juga masih kelahiran, mungkin nggak jauh lah sama ibu-ibu ya. Proses berpikir tuh masih lambat, nggak secepat anak-anak sekarang. Sekarang anak umur 6 tahun, 7 tahun udah pinter banget gadgetnya ya Bu ya. Nah, itu jadi memang perkembangan itu yang akhirnya mengubah cara ngasuh anak yang dulu sama yang sekarang. Kalau dipakai yang dulu sama yang sekarang nggak bisa Bu. Gitu ya. Ya kan? Ditambah lagi kesadaran akan kesehatan mental. Sekarang ada generasi namanya generasi strawberry, Gen Z yang lemah banget mentalnya. Ditegur dikit nangis, diinin dikit salah gitu ya kan. Jadi kayak orang tua tuh serba salah, ya kan? Jadi kita juga di sini bingung gimana sih cara ngasuh anak tuh yang baiknya kayak gimana gitu. Oke, kalau teori lama, ini saya nyebutnya teori lama, yang mungkin secara sadar maupun nggak sadar, ibu-ibu dan orang tuanya dulu nerapin cara asuh ini. Yang pertama, terlalu keras atau otoriter. Intinya anak harus turut, salah dikit dihukum, pukul, betali pinggang, dicubit, itu termasuk otoriter. Nah, di dalam psikologi, saya banyak nemuin adik-adik atau mungkin yang sebaya sama saya, banyak yang berasal dari pola asuh kayak gini, banyak juga mengalami gangguan dalam kesehatan mental. Karena mereka apa? Mereka banyak jadi takut, tertutup. Jadi ketika menjalani kehidupan, takut mencoba, dia merasa nggak percaya diri sama diri, gitu. Atau malah dia jadi yang berontak, nggak bisa diatur. Banyak remaja-remaja yang kayak gini. Atau yang kedua terlalu lembek atau permisif, terserah kamu aja nah, apa aja yang kamu mau mama turutin, papa turutin. Ada yang kayak gitu juga ibu, yang banyak ya. Nah akhirnya akibatnya kalau anak kayak gini dia jadi bingung, nggak tahu batasan, suka seenaknya, terlalu manja, mau apapun harus diturutin. Kalau nggak diturutin sekarang nangis, kamu ya bu ya, banyak ya. Nah, ada lagi yang ketiga, seimbang dan penuh kasih sayang. Jadi kalau ini biasanya ibu yang nerapin pola asuh kayak gini suka kayak gini. Ibu ngerti kamu capek, tapi tugasnya kan harus dikerjain. Ya udah, ayo kita kerjain ya pelan-pelan. Akibatnya dari pola asuh ini dia anaknya merasa dihargai, jadi terbuka dan belajar tanggung jawab. Yang nomor 3 ini ideal. Tapi belum tentu. Ada orang tua yang demokratis banget, yang membebaskan anaknya memilih apa, mendengarkan keinginan anaknya, tapi anaknya dibiarkan terlalu mandiri. Akhirnya anaknya juga jadi kayak terlalu mandiri, apa-apa harus ngurus sendiri kayak gitu. Ini ada kelemahannya juga. Jadi ketiga pola asuh atau cara mengasuh ini tetap juga masih ada efek sampingnya. So, apa sih yang harus kita lakuin? Next. Oke. Ada 6 hal penting. Oh, sebelum saya masuk sini. Ini saya sebenarnya mau sharing, yang mau saya sharingin ke minggu hari ini adalah ibu-ibu yang punya pemegang kendali untuk cara ngasuh anak sendiri. Karena mau kayak gimana pun cara ngasuhnya, ibu sendiri yang memiliki kondisinya masing-masing. Ibu A dan B nggak bisa disamain, nggak bisa disamaratakan. Karena karakter anak berbeda-beda. Jangankan yang keluar dari perut yang berbeda, yang dari satu perut tapi tingkat kelahirannya berbeda aja, itu tuh unik-unik ya bu ya. Nah, 2 anak macam ya bu, dua karakteristik ya bu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan kayak gitu.
penting yang paling tidak harus dipenuhi oleh orang tua dalam pengasuhan anak. Yang pertama, hadir selalu untuk memberikan kasih sayang dan rasa aman untuk anak. Sebelumnya saya boleh tepuk tangan sama dua bapak yang di belakang nggak? Boleh tepuk tangan ini bapak? Coba ada dua bapak nyelip di belakang. Keren loh ini, ya kan? Ada kawan-kawan. Coba, keren kan? Karena apa? Ibu memang luar biasa dalam mencintai anaknya. Nah, tapi bapak, nah, betul. Jadi perlu adanya peran orang tua. Orang tua kan nggak cuma ibu doang ya, tapi perlu bapak juga, gitu ya, demi anak, gitu. Tapi nggak apa-apa ibu, memang begitu, Indonesia memang kekurangan figur ayah katanya. Iya, makanya sekali lagi tepuk tangan buat diri ibu-ibu sendiri dulu sekarang. Karena keren banget di jam hampir jam 3 siang ini menyempatkan waktunya, padahal tadi pagi habis ke pasar, masak, nyapu, ngepel, ngurus anak, antar anak ke sekolah, masak, banyak banget ya. Jadi luar biasa banget saya. Oke, yang kedua, berikan aturan yang jelas, tegas, tapi tetap sayang. Ini poinnya, ibu bisa tahu sendiri aturannya kayak gimana ibu mau untuk anak-anak. Nanti kita cara nyarinya nanti di bagian akhir. Yang ketiga, dengarkan anak dan mau mendengarkan. Kadang mama yang di sini nih, boleh kan nyebutnya? Siapa yang sehari aja nggak ngomel? Boleh tepuk tangan 1 hari aja nggak ngomel? Boleh? Saya nggak percaya. Yakin nggak ngomel sehari? Ya nggak ada, anaknya juga kerja. Dia udah gede. Coba angkat tangan, ibu-ibu itu bahkan udah ada penelitiannya bahwa ibu-ibu itu pasti akan ngomel. Nggak mungkin nggak ngomel sehari. Kalau saya di rumah, kebetulan ibu saya punya riwayat stroke. Jadi kalau dia ngomel saya biarin. Daripada dia stroke, saya mending dia ngomel. Nggak apa-apa, gitu ya. Daripada didiemin, dipendam, itu nggak sehat bu. Ingat, anak yang bahagia juga perlu ibu yang bahagia. Ibu adalah kunci dalam kebahagiaan di rumah tangga. Contohnya nih, siang ini menyempatkan diri panas-panas ya buat keluarganya, buat penerus keluarganya nanti. Sekali lagi tepuk tangan dong buat ibu-ibu di sini. Oke, yang ketiga, dengarkan anak dan mau mendengarkan tadi ya. Jadi anak itu sekarang bu udah banyak banget pengetahuannya gitu. Jadi tanpa dikasih tahu juga udah tahu, bahkan dia kayak yang paling tahu ya. Jadi perlu didengarkan dulu terlebih dahulu. Baru setelah itu anak nanti secara pelan-pelan akan mencoba mendengarkan kita juga. Karena ketika kita coba memahami anak itu, nanti secara lambat laun anak akan memahami orang tuanya. Yang penting pahami dulu anaknya gitu. Yang keempat, ajari kemandirian dan tanggung jawab dari sejak kecil. Nah, ini biasanya anak-anak yang usia 5-6 tahun, enak nih ngelatihnya. 7 tahun, 8 tahun, kayak diajarin, misal ibu lagi nyuci piring, melipat baju, lakukan kegiatan itu bersama dengan anak. Meskipun kadang ibu ya kalau di dapur anak nyuci piring, gitu ya, gitu kan. Tapi perlu ada sisihkan waktu untuk ngajarin anak juga terlibat dalam tugas-tugas kemandirian di rumah. Kemudian menjadi contoh baik untuk anak. Ya, sebelum ibaratnya gini, sebelum kita mau orang melakukan hal yang baik, kita juga perlu mencontohkan hal baik terlebih dahulu. Segitu. Kemudian bantu anak kenali perasaan dan berteman baik. Ibu-ibu lebih nyaman anak yang cerita ke ibu atau cerita ke pacarnya? Ke ibu ya, karena itu lebih aman, jauh lebih aman, gitu ya. Jadi belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Meskipun ini saya yakin luar biasa loh tugas jadi orang tua. Perannya luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa, dan saya sangat salut banget dengan orang tua yang ada di Indonesia ini, di dunia ini, karena bagi saya beban tanggung jawab sebagai
sebagai orang tua itu adalah tugas yang paling mulia, gitu ya. Oke, tuh tugas sebagai orang tua yang penting memastikan anak merasa aman dengan cinta yang utuh dan tidak harus selalu bahagia. Kenapa saya bilang tidak harus selalu bahagia? Karena kami sebagai anak menyadari betul bahwa dunia itu kadang gak sesuai sama ekspektasi ya Bu. Kadang ada aja masalah, ada kendala, ada hambatan-hambatan. Nah, kita maunya cara ngasuh yang diajarkan dalam psikologi ini adalah bagaimana ibu itu, orang tua itu menjadi tempat aman buat anak-anaknya, dimana ketika anak-anaknya menjalankan hidup dan mereka mendapatkan hambatan hidup, mereka bisa berjuang sendiri untuk hambatan hidup yang mereka alami tanpa mengalami gangguan-gangguan yang kayak saya sebutkan di awal tadi tentang terkait dengan kesehatan mental seperti itu. Next. Oke, ini ada namanya jeda session, refleksi diri. Buat ibu-ibu yang ada di sini. Capek nggak Bu saat ini? Enggak. Lebih banyak setelah ini capek. Saya mau ngajak ibu-ibu, mana tahu teknik ini bisa diterapin di rumah kalau lagi sendiri. Ini berguna banget untuk selain sebelum kita mau anak kita sehat, kita juga perlu sehat. Kita juga perlu sehat dulu, tenang dulu dalam pikiran kita. Oke, sekarang ibu-ibu kalau yang berkemungkinan duduk dalam kondisi paling nyaman saat ini. Tadi pagi habis masak ya Bu ya? Habis masak nggak Bu? Enak Bu, nggak saya tanya. Masak ya? Pegel kan pundaknya, badannya ya. Kadang ibu-ibu paling banyak sakit tuh di punggung, kepala gitu ya. Pinggang belakang suka sakit nggak Bu? Ya. Suka ya? Oke, kita coba ya. Saya minta tolong yang di luar, yang di dalam untuk hening dan dengarkan ini sambil dengarkan, nanti ada suara musik yang akan dilantunkan sambil dengarkan suara saya. Saya minta ibu-ibu saat ini untuk fokus ke dirinya sendiri dulu, kecuali mungkin yang bawa anak ya. Tapi nggak apa-apa, bisa kok. Teman yang tadi boleh ibu-ibu boleh minta duduknya bersender ke bangkunya, duduk yang rileks. Nanti saya bisa ke belakang ya. Duduk yang rileks. Gak pernah kan Bu kayak gini, coba sesekali aja tubuhnya istirahat. Iya deh. Pegel kan pagi-pagi, bangun pagi banget terus harus masak, harus anak gitu ya. Oke. Sekarang Bu tarik nafas dalam.
napas dalam, tahan dan lepaskan, hembuskan. Nah, selanjutnya tanyakan kepada dirinya, kira-kira saya ingin anak saya mengenang saya sebagai orang tua yang seperti apa buat anak saya. Saya mau jadi orang tua yang kayak gimana? Sambil tarik nafas dalam, tahan dan hembuskan. Oke, semuanya yang lagi ngerasain kesedihan saat ini, semua tangisan yang ibu mungkin pendam saat ini, semuanya bersediakah mau dilepasin dari tubuh fisiknya, dari hatinya? Ikutin saya aja, dengerin. Tarik nafas dalam, tarik nafas dalam, tahan dan hembuskan. Niatin dalam hatinya semua beban emosi selama ini, semua rasa sedih saat ini. Mungkin sebagai orang tua rasanya ada beban dan tanggung jawab yang begitu besar. Apapun itu, izinkan tubuhmu untuk melepaskan semua beban emosinya. Tarik nafas dalam, tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan dan hembuskan. Sadari bahwa tubuhmu sudah kuat sebagai orang tua. Aku berharga sebagai orang tua. Aku layak menjadi orang tua yang baik untuk anak-anakku. Selama ini aku sudah sangat luar biasa mendidik anak-anakku. Terima kasih tubuhku sebagai orang tua. Aku minta maaf, ampuni aku mencintaimu. Terima kasih. Tarik nafas dalam, tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan dan hembuskan. Sekali lagi, semua beban emosi terkait dengan pengasuhan anak atau ingatan dan kenangan terkait dengan cara orang tuaku mengasuhmu, semuanya izinkan dicabut, batalkan, tidak katakan dari dalam diriku. Tarik nafas dalam, tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan dan hembuskan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan dan hembuskan. Oke. Sekarang ada pertanyaan selanjutnya. Hal apa yang selama ini paling sering saya lakukan saat anak saya melakukan kesalahan? Boleh dengar kira-kira kesalahan apa yang suka bikin kita tuh jadi emosi banget gitu sama anak, gitu ya. Next. Selanjutnya, saat anak saya tumbuh dewasa, saya ingin dia menjadi orang yang seperti apa? Tanyakan kepada diri, kira-kira anakku kalau udah dewasa nanti mau jadi seperti apa? Ya. Oke, selanjutnya, kira-kira nilai hidup apa yang paling ingin saya tanamkan pada anak saya? Kira-kira ibu pengen anak ibu tuh kayak gimana nantinya? Ada nilai kehidupan apa yang mau ditanam? Contoh tentang kebaikan, percaya diri, kebersyukuran, saling tolong-menolong, saling bantu dengan teman, gitu ya. Next. Oke, bagian yang ini saya akan minta teman-teman dari band, tapi sebelumnya sekali lagi ibu-ibu, masih gimana rasanya? Masih ada kesedihan? Enggak? Nanti saya tanya satu-satu nih, apa artinya air mata itu? Kayaknya memang saya salut loh sama ibu-ibu di sini. Terima kasih atas air matanya, karena ini menggambarkan betapa ibu-ibu itu sungguh ingin menjadi orang tua yang baik, orang tua yang mau ingin belajar untuk anak-anaknya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk ibu-ibu semua yang udah nangis. Terima kasih banyak ibu. Terima kasih sudah memikirkan anak-anaknya, mau hadir ke sini dan mau belajar. Teman-teman BEM boleh tolong dibagikan kertas yang itu. Jadi saya mau ada kertas. Ini PR buat ibu-ibu di rumah. Isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kalau ditanya gimana sih cara ngasuh anak yang bagus atau yang baik,